Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat para dosen penguji dan kepada yang terhormat Bapak Indra Pahala selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan, serta rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Yusuf Tigor Pasaribu. Saya merupakan mahasiswa semester 7 jurusan akuntansi di Universitas Negeri Jakarta. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk menjelaskan praktik kerja lapangan yang telah saya lakukan selama kurang lebih 5 bulan sebagai finance intern di divisi Finance and Accounting di PT Inolab Science International. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang yang menjadi dasar untuk saya menjalani praktik kerja lapangan ini adalah karena pemberian pengalaman langsung diharapkan dapat mengembangkan kompetensi agar mahasiswa dapat mempelajari dan memahami secara ilmiah pendidikan sains. Jadi tidak hanya secara teoritikal, namun juga secara praktiknya. Karena umumnya selama kurang lebih 3 tahun saya berkuliah di Universitas Negeri Jakarta, sudah banyak praktik yang dilakukan dalam bentuk ujian praktik dan lainnya. Namun untuk praktik langsung ke lapangan dan dunia pekerjaan, itu baru saya dapatkan ketika memasuki semester 7 dan menjalani praktik kerja lapangan. Dalam pembelajaran akuntansi, diharapkan dapat membantu mahasiswa memperoleh pemahaman lebih mendasar tentang praktek akuntansi dalam dunia bisnis. Hal tersebut jelas saya sangat mendapatinya karena dalam perkuliahan saya hanya mendapatkan teoritikal dan ketika praktiknya pun merupakan contoh soal yang menyerupai namun tidak persis atau tidak sama seperti di lapangannya. Kemudian melihat pertumbuhan sektor kesehatan yang mengalami peningkatan pasca pandemi virus corona atau COVID-19 membuat praktikan tertarik untuk mengetahui bagaimana kegiatan akuntansi berlangsung pada sebuah perusahaan yang bergerak di sektor kesehatan. Jadi seperti yang kita semua sudah ketahui bahwa pada tahun 2020 Indonesia terlanda pandemi virus COVID dan itu menimbulkan berbagai macam isu serta pengaruhnya juga dalam dunia ekonomi, terutama pada industri kesehatan. Karena seperti yang dikatakan dan seperti data yang dapat kita lihat bersama, baik dari berbagai website maupun berbagai jurnal dan artikel, bahwa industri kesehatan itu mengalami pertumbuhan. Nah, pasca pandemi pun pasti terdapat beberapa perbedaan karena adanya penyesuaian dengan keadaan dan lain sebagainya. Dan hal tersebutlah yang membuat saya tertarik untuk menjalani praktik kerja lapangan pada industri kesehatan. Selama menjalani praktik kerja lapangan ini juga saya mendapatkan posisi finance intern dan saya menjalankannya secara WFO atau work from office di Kayu Putih, Jakarta Timur. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang saya dapatkan ketika saya menjalani praktik kerja lapangan adalah yang pertama, mampu mempraktikkan bagaimana proses penerimaan persediaan yang dilakukan pada software akuntansi yang digunakan perusahaan. Jadi selama ini yang saya mengetahui adalah menerima persediaan atau bahan baku dan juga barang itu harus ada pencatatannya. Dan untuk mempermudahnya, biasanya menggunakan software atau aplikasi khusus seperti ERP yang digunakan di tempat saya menjalankan praktik kerja lapangan. Yang kedua, mampu mempraktikkan bagaimana perhitungan cost of goods sold pada persediaan laboratorium. Untuk perhitungan COGS atau cost of goods sold itu saya sudah mempelajarinya dalam berbagai mata kuliah akuntansi seperti akuntansi biaya dan mata kuliah lainnya. Namun untuk secara aktual saya belum mendapatkan caranya atau belum mengetahui caranya. Dan terlebih ketika saya menjalani praktik kerja lapangan lebih mendetail terhadap suatu industri khusus yaitu laboratorium di mana bahan baku, jenis persediaannya, price-nya dan juga kuantitinya itu sangat berbeda. Yang ketiga, mampu mempraktikkan bagaimana perhitungan rekonsiliasi dengan supplier. Rekonsiliasi dengan supplier ini
umumnya adalah terkait dengan faktur atas pembelian yang telah kita lakukan. Dan secara aktual saya jalankan adalah rekonsiliasi tersebut. Jadi rekonsiliasi terkait faktur pembelian barang persediaan laboratorium. Yang keempat adalah praktikan bagaimana melakukan perhitungan bill of material untuk layanan. Pada tempat praktikan menjalankan praktik kerja lapangan, yaitu di PT Innovation International, salah satu komponen penyusun COGS adalah bill of material, dan biasanya di sini kami menyingkatnya dengan kata BOM atau daftar bahan baku material. Dan penyusunan BOM tersebut akan lebih terfokus terhadap bahan baku dan juga melalui metode-metode atau tahapan-tahapan khusus yang sesuai dengan standar, dan itu lakukan selama menjalani praktik kerja lapangan. Tempat pelaksanaan praktik kerja lapangan yaitu di PT Inolab Science International yang dikenal dengan nama laboratoriumnya yaitu Kalgen Inolab. Alamat perusahaan berada di Komplek Perkantoran PT Bintang 7, Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 2, Pulau Mas, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dengan nomor telepon dan email yang tertera apabila ingin mengetahui lebih lanjut terkait PT Inolab Science International. Nah, selama menjalankan praktik kerja lapangan, saya juga menjalani beberapa proses kegiatan, di mana yang pertama adalah tahapan persiapan, di mana persiapan dilakukan dengan mencari tempat praktik kerja lapangan di berbagai platform hingga pada akhir Juni saya dinyatakan lolos di PT Inolab Science International dan masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Saya ketika tahap pelaksanaan memulai praktik kerja lapangan sejak tanggal 31 Juli dan sesuai dengan kontrak dilaksanakan selama 6 bulan yang dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Kamis itu dimulai jam 7.30 sampai dengan jam 16.30 atau jam setengah 5 sore, dan untuk hari Jumat itu jam masuknya tetap sama 7.30 namun pulangnya jam 5 sore karena waktu istirahat untuk sholat Jumat dan sebagainya itu lebih panjang di hari Jumat. Kemudian tahapan pelaporan, penyusunan laporan praktik kerja lapangan itu sudah saya lakukan sejak bulan Oktober 2023 bersamaan dengan berjalannya tahap pelaksanaan PKL. Dan selama proses saya menyusun laporan praktik kerja lapangan, saya juga dibantu oleh Bapak Indra Pahala selaku dosen pembimbing praktik kerja lapangan. Nah, berikutnya adalah profil perusahaan. Seperti yang setelah saya jelaskan sebelumnya, PT Inolab Science International adalah laboratorium klinik rujukan. Dan Inolab Science International merupakan perusahaan joint venture atau joint investasi asing pertama di bidang laboratorium antara Indonesia dan juga Jepang, dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jadi, PT Inolab Science International ini adalah joint venture yang sudah berdiri sejak tahun 2016, dan usaha ini dimodali oleh PT Kalbio Global Medica yang merupakan salah satu anak perusahaan PT Kalbe Pharma yang sudah sama-sama mungkin kita sering dengar namanya. Dan yang kedua adalah perusahaan asal Jepang yaitu Health Science Research Institute atau HSRI dan merupakan anak perusahaan Toyota. Kolaborasi antara Indonesia dan juga Jepang ini merupakan yang pertama dilakukan dalam bidang kesehatan. Kemudian visi, misi, dan budaya perusahaan. Visi perusahaan adalah menjadi laboratorium klinik rujukan terbaik di Indonesia. Misinya memberikan layanan laboratorium kualitas terbaik, lengkap, profesional, dan responsif dengan didukung teknologi mutakhir dan sistem manajemen yang unggul. Selanjutnya, menjadi rekanan terbaik pada personalized health and wellness. Dan untuk budaya perusahaan itu sesuai dengan moto yang kita gunakan, yaitu accurate, fast, and responsive. Dan accurate, fast, dan responsive ini akan kita gunakan dalam berbagai hal di dalam kegiatan perusahaan, baik dalam sistem kerja, perilaku anggota, komunikasi antara atasan dan bawahan, cara karyawan berinteraksi,
itu mengandung unsur-unsur baik accurate, fast, dan responsif. Kemudian ada struktur organisasi PT Lab Science International, di mana Departemen Finance and Accounting itu di bawah salah satu direktur dan juga bersamaan dengan divisi IT. Dan di sini di PT Science International terdapat 3 direktur yang mengawasi langsung dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur di PT Lab Science International. Selanjutnya untuk bidang usaha, PT Lab Science International terdapat beberapa bidang usaha, di mana yang pertama adalah molekuler. Molekuler itu menyediakan pemeriksaan kanker darah, marker kanker herediter, kanker kepala dan leher, kanker kolateral, paru-paru, kanker payudara, dan pemeriksaan kanker lainnya. Yang kedua adalah bidang medical check-up, yaitu menyediakan paket pemeriksaan baik Innovate, Be Healthy, Get Healthy, Stay Healthy, yang merupakan paket pemeriksaan terkait dengan kesehatan pasien atau dengan yang memberikan pernyataan terkait kesehatan, bagaimana imun bekerja, apakah masih sehat, apakah masih kuat, dan sebagainya macamnya. Yang ketiga adalah bidang usaha yang bergerak di laboratorium mikrobiologi, di mana laboratorium mikrobiologi ini melakukan pemeriksaan untuk mikroorganisme, baik bakteri, jamur, parasit, dan juga virus yang akan diperiksa melalui sampel rujukan dari rumah sakit yang sudah bekerja sama. Selanjutnya adalah klinikal patologi, di mana klinikal patologi ini melayani pemeriksaan alergi, diabetes, elektrolit, dan pemeriksaan lainnya yang berkaitan dengan biokimia pada tubuh manusia. Yang kelima adalah anatomi patologi, di mana anatomi patologi ini memeriksa jaringan atau sel pasien dengan mikroskop atau cahaya dan atau mikroorganisme yang memerlukan pemeriksaan dengan cahaya. Dan keseluruhan bidang usaha tersebut itu kita laksanakan berdasarkan sampel rujukan dari rumah sakit yang telah bekerja sama maupun laboratorium lainnya. Nah, selanjutnya adalah bidang kerja praktikan selama praktik kerja lapangan di PT Lab Science International. Yang pertama, praktikan memproses penerimaan persediaan yang dilakukan pada software akuntansi yang digunakan oleh perusahaan. Tepatnya menggunakan software ERP yang digunakan perusahaan, yaitu Orlansoft. Selanjutnya, praktikan melakukan perhitungan cost of goods sold atau COGS pada persediaan laboratorium. Selanjutnya, melakukan penghitungan rekonsiliasi dengan vendor terkait status pembayaran faktur. Dan faktur tersebut merupakan faktur atas pembelian persediaan yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, melakukan penyusunan Bill of Material atau BOM dengan pihak laboratorium terkait dengan material yang digunakan untuk menyusun suatu layanan atau menjadi daftar bahan baku material untuk suatu layanan. Berikutnya adalah gambaran bagaimana penerimaan barang dengan aplikasi ERP yang digunakan oleh perusahaan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, proses penerimaan ini itu tidak hanya fisik, tapi juga melalui sistem. Dan untuk melalui sistemnya itu kita menggunakan Orlansoft. Itu yang pertama dengan kita masuk ke aplikasi Orlansoft menggunakan username yang telah disiapkan untuk masing-masing departemen maupun di masing-masing tim. Seperti yang saya gunakan adalah salah satu akun milik purchasing, karena saya bekerja sama juga dengan divisi purchasing atau tim purchasing. Dan di sini yang pertama kita masuk ke menu change period. Change period ini untuk menyesuaikan waktu dengan periode berjalan, di mana ketika kita menerima barang pada bulan Desember, maka kita harus menyesuaikan atau men-change period sesuai dengan bulan periode berjalan. Dan submenu change period ini akan kita temukan pada menu file di bagian kiri atas.
Kemudian selanjutnya setelah kita menyesuaikan periode berjalan, kita akan masuk ke bagian receiving melalui menu transaction, distribution, kemudian receiving. Dan nanti ketika kita masuk menu receiving akan terlihat receiving list yang sudah tertera. Selanjutnya, kita ketika kita menekan insert pada bagian receiving, itu kita akan melihat tampilan sebagai berikut, di mana kita harus mengisikan data-data atau informasi terkait dengan tanggal, waktu, dan tipe item atau tipe barang yang kita terima. Kemudian item tersebut berdasarkan purchase order nomor berapa atau berdasarkan purchase request nomor berapa. Dan juga kita juga harus memilih suppliernya, menyesuaikan suppliernya, harga, unit price, dan juga kuantitinya. Apabila ada perbedaan, baik selisih harga, baik itu turun atau naik, maka kita harus melakukan konfirmasi dengan supplier. Selanjutnya, setelah kita membuat satu receiving, kita akan menunggu sampai receiving tersebut di approval. Ketika sudah approve, maka tahap selanjutnya adalah kita membuat purchase invoice. Purchase invoice ini adalah invoice terkait pembelian yang telah kita lakukan atau pembelian persediaan yang telah kita lakukan. Dan seperti yang telah ditampilkan, purchase invoice ini juga melengkapi data-data seperti tanggal, waktu, pembuatan invoice, kemudian pembuatan invoice tersebut berdasarkan supplier apa, dan juga berdasarkan receiving apa. Jadi kita menggunakan sistem tarik data dari receiving sebelumnya menjadi invoice, dan nantinya setelah purchase invoice ini complete approve atau telah disetujui oleh manajer keuangan maupun direktur, nantinya purchase invoice ini akan diserahkan kepada tim akun payable untuk dilakukan proses pembayaran. Kemudian bidang kerja selanjutnya yang telah saya sampaikan sebelumnya, yaitu perhitungan COGS. Itu dapat dilakukan dengan membuka aplikasi Orlansoft dan masuk ke menu standard report. Tujuannya adalah untuk menarik laporan dalam bentuk Excel, dan laporan yang akan kita tarik tersebut adalah purchase price update, laporan credit adjustment, dan juga sales versus IO atau inventory out. Nantinya ketiga data ini akan praktikan olah dengan mengaitkan satu sama lain dan bertujuan untuk mendapatkan angka baik harga maupun kuantitas barang yang keluar, baik keluar melalui inventory out BOM atau inventory out bill of material, dan juga melalui inventory out dengan adjustment out manual yang dilakukan oleh para PIC laboratorium maupun departemen lainnya. Dan juga menggunakan purchase price update, karena purchase price update ini merupakan laporan yang memberikan daftar bahan baku dan juga harga terbarunya, pembelian terakhir kapan, dan umumnya sistem menggunakan harga rata-rata atau sistem itu disesuaikan tiap bulannya. Namun untuk mendapatkan price update yang sangat terbaru, kita melakukan penghitungan agar kita mengetahui mengapa sistem menggunakan penghitungan yang pembelian sebelumnya. Apakah mungkin karena persediaan sebelumnya masih belum habis, apakah karena mungkin nilai secara rata-rata gitu. Dan hal tersebut juga nantinya akan diserahkan kepada manajer dari praktikan, dan manajer dari praktikan akan mempertimbangkan untuk langkah selanjutnya bagaimanakah pengeluaran bahan baku material, atau juga biasa kita sebut dengan inventory movement. Selanjutnya ada rekonsiliasi faktur. Rekonsiliasi faktur dilakukan oleh praktikan dengan menggunakan Excel, namun juga menggunakan aplikasi Orlansoft seperti sebelumnya, itu dengan menu standard report untuk menarik laporan AP aging. Nah, laporan AP aging ini berguna nantinya akan kita sandingkan dengan laporan outstanding invoice dari supplier yang diserahkan kepada PT Nurseries International untuk dilakukan rekonsiliasi.
Nantinya setelah kita menyesuaikan baik daripada outstanding invoice dengan aging kita atau AP aging report, data dari AP aging report, nantinya kita akan mengisikan lembar rekonsit atau rekonsiliasi atau halaman rekonsiliasi dan beserta keterangannya mengapa terjadi ini, apakah diakuinya pada periode berjalan maupun diakui pada periode depan, itu akan dirangkum di halaman rekonsit yang telah disediakan. Selanjutnya, ini adalah merupakan langkah-langkah untuk penyusunan Bill of Material atau BOM yang merupakan daftar bahan baku persediaan laboratorium, di mana kita menggunakan aplikasi Orlansoft dan masuk ke menu item list, kemudian kita insert untuk masukkan Bill of Material atau membuat suatu daftar BOM yang baru, dan kita harus melengkapi berbagai page, baik dari description page, grouping page, informasi terkait pajak, namun tidak dapat saya tampilkan karena kerahasiaan perusahaan. Dan untuk grouping page sendiri, kita juga melengkapi bill of material tersebut untuk layanan apa, dan menggunakan dan berjenis apa, entah itu sales boom kah atau sales COGS kah. Ada tipe-tipe tertentu yang harus kita sesuaikan. Dan juga kita akan memilih kontra akunnya, karena dalam laboratorium terdapat berbagai macam laboratorium, maka secara akuntansi juga kami membedakan beberapa akun sesuai dengan laboratoriumnya. Dan umumnya item cost of goods sold juga dibedakan. Dan nantinya kita harus menyesuaikan pilihan kontra akun tersebut atau pilihan akun yang berkaitan dengan laboratorium terkait. Itu laboratorium yang bertanggung jawab atas layanan yang akan disusun menjadi bill of material. Kemudian selanjutnya adalah bidang pekerjaan untuk menyelesaikan insufficient stock. Insufficient stock merupakan salah satu penyebab adanya unapproved shipment. Unapproved shipment itu adalah shipment yang tidak dapat di-approve atau tidak dapat diposting kepada laporan keuangan. Dan penyebabnya kemungkinan adalah insufficient stock, maupun ada penyebab-penyebab lainnya, namun umumnya adalah insufficient stock. Dan insufficient stock ini dapat kita lihat dari aplikasi Orlansoft, kemudian menarik data laporan lagi menjadi bentuk Excel, dan kemudian praktikan akan mengolah laporan tersebut untuk mendapatkan angka insufficient stock. Insufficient stock ini umumnya merupakan hal yang mendasari unapproved shipment, dan insufficient stock ini diakibatkan kurangnya bahan baku untuk penarikan suatu bill of material. Jadi rumus yang digunakan itu adalah requirement quantity untuk mengurangi stok yang tersedia atau ending quantity. Dan apabila stoknya minus, maka akan dilakukan conditional formatting dan melakukan adjustment untuk item tersebut. Namun sebelum melakukan adjustment, kita perlu mengidentifikasi apakah item tersebut sebenarnya ada, namun mislokasi, maupun item tersebut memang mengalami perbedaan baik secara aktual maupun secara sistemnya. Dan nantinya apabila kita sudah mengidentifikasi dan menentukan akan dilakukan tahapan adjustment baik out dan juga in, maka kita akan masuk ke aplikasi Orlansoft untuk menu distribution, dan kita akan melakukan adjustment in dan juga adjustment out atau biasanya kita sebut dengan inventory adjustment, di mana inventory adjustment ini bentuknya hampir mirip dengan receiving, namun pada inventory adjustment ini kita dapat memilih lot ID atau lot mana yang akan kita gunakan untuk melakukan adjustment. Kemudian hal berikutnya yang dilakukan oleh praktikan adalah rekapitulasi marketing expense. Rekapitulasi marketing expense ini bertujuan untuk menguntungkan atau mempermudah kedua belah departemen, baik finance maupun marketing, dalam penyusunan expense ya agar menjadi komponen suatu laporan keuangan. Dan umumnya marketing expense ini ketika diserahkan kepada tim marketing akan dilakukan peninjauan ulang apabila ada reklasifikasi maupun hal-hal lainnya. Dan praktikan mengambil
laporan marketing expense dari summary balance atau ikhtisar laba rugi yang dapat diunduh melalui aplikasi Orlansoft, dan summary balance tersebut nantinya akan diklasifikasikan kembali baik bagian expense dan juga akun-akun lainnya, dan terkhusus untuk marketing expense akan dibedakan karena akan diserahkan kepada tim marketing untuk dilakukan peninjauan kembali. Marketing expense ini juga umumnya tidak hanya satu, namun marketing expense ini terdiri dari berbagai macam sub akun lainnya seperti ethical salaries, ethical overtime, dan akun-akun lainnya yang merupakan sesama marketing expense. Nah, selama menjalani praktik kerja lapangan, praktikan menghadapi beberapa kendala. Yang pertama, supporting dokumen untuk melengkapi purchase invoice tidak tertata dengan rapi serta tidak lengkap sehingga tidak dapat diserahkan kepada akun payable untuk dilunasi atau dijadwalkan untuk dibayar. Yang kedua, terdapat beberapa supplier yang terlambat memberikan informasi terkait perubahan harga. Jadi, umumnya ketika ada perubahan harga, akan lakukan konfirmasi baik melalui email maupun WhatsApp. Namun terdapat beberapa supplier yang ketika melakukan perubahan harga tidak menyampaikannya. Dan penyusunan bill of material seringkali tidak sesuai dengan BOM Compendium yang telah disepakati oleh Direktur Laboratorium. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan unit of material atau UOM antara aplikasi Orlansoft dan juga aktualnya. Dan hal tersebut juga kemungkinan disebabkan karena supplier merubah package dari suatu bahan baku yang awalnya mungkin isinya 50 pieces per package, sekarang hanya dijual dalam bentuk 75 pieces per package. Jadi perlu disesuaikan untuk unit of materialnya. Kemudian pada saat penarikan data inventory untuk keperluan laporan keuangan seringkali terjadi insufficient stock seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi ada shipment yang tidak dapat diposting atau unapproved shipment. Dan juga seringkali terjadi kesalahan dalam pemilihan kontra akun maupun lokasi item yang dikeluarkan. Untuk inventory out atau adjustment out, umumnya PIC Laboratorium melakukan telah disosialisasi oleh tim finance dan juga tim IT dan harusnya sudah mengetahui terkait kontra akun adjustment out yang dilakukan. Namun seringkali terjadi kesalahan dalam pemilihan kontra akun untuk lokasi item yang dikeluarkan. Dan untuk cara mengatasi kendalanya, terkait supporting dokumen yang hilang adalah meminta konfirmasi kembali kepada supplier terkait dengan bukti tanda terima faktur asli. Karena umumnya ketika melakukan tukar faktur atau penerimaan invoice, akan ada bukti tanda terima faktur. Dan itu akan membantu kita untuk menjadi supporting dokumen yang akan diserahkan kepada tim akun payable. Kemudian, melakukan konfirmasi dengan supplier terkait perubahan harga pembelian persediaan ketika mengetahui adanya perubahan harga. Jadi kita sudah memberikan peringatan dan juga sudah mensosialisasikannya kepada supplier agar ketika nantinya ada perubahan harga, kita mendapat konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan pembelian ataupun pembayaran. Dan yang ketiga, menghubungi PIC terkait untuk meminta konfirmasi dan keterangan terkait adanya perbedaan UOM. Karena seperti yang setelah saya sampaikan sebelumnya, seringkali aktual dan juga UOM di aplikasi itu berbeda. Jadi kita perlu melakukan konfirmasi, dan apabila memang kita sudah mendapatkan konfirmasi, ada berbagai tahapan lainnya, baik dengan item conversion maupun dengan meminta bantuan kepada IT support untuk mengubah unit of material yang telah terdaftar pada aplikasi. Kemudian mengolah data untuk mendapatkan insufficient stock, kemudian menyelesaikan insufficient stock dengan menggunakan fitur adjustment in dan adjustment out pada aplikasi Orlansoft. Hal tersebut untuk menyelesaikan unapproved shipment atau shipment yang tidak dapat terposting. Dan melakukan tinjauan kembali kepada adjustment out yang dilakukan oleh PIC Laboratorium. Jadi ketika mendekati periode cut off atau tutup buku, tim finance umumnya atau praktikan juga melakukan pemeriksaan atau peninjauan ulang kembali terhadap adjustment out yang dilakukan oleh PIC Laboratorium. Apakah lokasi itemnya sudah sesuai, apakah
item yang dikeluarkan sudah sesuai, apa kuantitinya berlebih maupun tidak, itu kita perlu melakukan tinjauan kembali. Karena hal yang berkaitan dengan kontrak account maupun lokasi, umumnya PC laboratorium kurang familiar, walau sudah dilakukan sosialisasi. Kemudian, selama praktik kerja lapangan, praktikan mengalami kesenjangan teori dan juga praktiknya. Karena yang pertama, pada mata kuliah akuntansi biaya, praktikan mempelajari pengolahan data transaksi bahan baku tanpa adanya distribusi bahan baku ke berbagai lokasi yang berbeda. Namun pada praktiknya, ketika praktikan melakukan praktik kerja lapangan pada laboratorium, terdapat berbagai macam lokasi dan harus menyesuaikan lokasi item atau bahan baku tersebut dan juga kontra akunnya. Kemudian pada praktiknya baik dari bill of material pun perlu diperhatikan lokasinya dan juga kontra akunnya karena hal tersebut akan mempengaruhi shipment yang akan dikirim atau diproses. Kemudian pada praktiknya juga praktikan menggunakan sistem Orlansoft untuk melakukan pengolahan data transaksi. Sistem Orlansoft ini merupakan aplikasi atau sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Sedangkan selama menjalani kuliah, praktikan mempelajari accounting software seperti Zahir dan juga Accurate, di mana hal tersebut memiliki berbagai perbedaan atau kesenjangan yang harus dihadapi oleh praktikan selama praktik kerja lapangan. Kemudian selanjutnya adalah kontribusi praktikan bagi tempat PKL atau tempat praktik kerja lapangan. Itu praktikan membantu proses alur penerimaan bahan baku dan pengelolaan persediaan di PT Indonesia Internasional. Dan juga selain itu praktikan membantu mengelola pencatatan serta pendistribusian bahan baku baik dengan metode tertentu atau dengan cara tertentu yang telah disepakati juga oleh supervisor agar pencatatan terkait penerimaan tidak mudah hilang atau tersimpan dengan baik. Kemudian praktikan juga berkontribusi dalam kegiatan proses penerimaan barang baik secara fisik maupun sistem dan melakukan tukar faktur untuk membuat suatu purchase invoice seperti yang telah disampaikan oleh praktikan sebelumnya. Kemudian praktikan juga ikut serta berkontribusi dalam penyusunan cost of goods sold yang akan mempengaruhi aktiva pada laporan keuangan. Karena umumnya ketika mendekati periode tutup buku atau cut off, tim finance dan accounting itu sangat mengandalkan kerjasama. Jadi bantuan sekecil apapun atau kontribusi sekecil apapun itu sangat berpengaruh untuk waktu penyelesaian atau waktu pelaporan laporan keuangan. Dan di sini praktikan juga ikut serta membantu penghitungan cost of goods sold atau penyusunannya agar proses pelaporan keuangan dapat berjalan dengan baik dan juga lebih efisien. Jadi kesimpulan yang saya dapat sampaikan, selama 5 bulan melaksanakan praktik kerja lapangan di PT Indonesia Internasional, banyak sekali manfaat yang saya dapatkan, dan banyak sekali manfaat yang saya rasakan, ilmu-ilmu baru, dan tidak hanya ilmu baru, saya juga mendapati bagaimana cara mengimplementasikan ilmu yang setelah saya dapatkan di kuliah dengan praktiknya di lapangan. Dan hal ini juga akan menjadi bekal bagi saya untuk menghadapi dunia kerja sebenarnya, yang juga akan menjadi bagian penting untuk peningkatan kompetensi saya selama menghadapi persaingan dunia kerja nantinya. Sekian yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.